Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Sopandi di channel Refocus. Dan kali ini gua akan melanjutkan kembali cerita tentang dua ketua gangster atau duo Onibaku yang masih gagal mencari cinta sejatinya, dikarenakan mereka terus menjadi incaran gangster lain dan mengharuskan untuk terus baku hantam. Jadi untuk kalian yang belum nonton film part satunya, nonton dulu sana. Link ada di deskripsi. Oke, seperti biasa sebelum nonton siapkan dulu sebat ama kopainya cuy. Gas. Setelah di part pertama, duo Onibaku berhasil mengalahkan dua anjing gila dari Kyoken, yaitu Kamata dan Saejima. Kini mereka berdua malah bergabung ke gengnya Onibaku dan malah menjadi teman Eikichi dan Ryuji. Saat di kafe, Ryuji, Eikichi, dan Makoto yang sedang bersantuy, mereka bertiga tidak sengaja melihat seorang pria bernama Abe Hiroshi yang sedang memutuskan pacarnya. Terlihat pacarnya itu yang sedang menangis dan kekelepekan agar tidak diputuskan oleh Abe. Melihat hal itu, Ryuji and the gang pun kagum kepada Abe yang bisa membuat cewek kelepek-kelepek sama dia. Keesokan harinya di sekolah, guru Ayumi memperkenalkan murid baru bernama Abe Hiroshi yang ternyata itu adalah pria kemarin yang telah memutuskan pacarnya di kafe. Eikichi dan Ryuji yang melihat hal itu pun kagum dan ingin menjadi temannya karena mereka berdua yang selalu gagal dalam masalah wanita dan percintaan. Tapi dengan songongnya, Abe malah meminta untuk duduk di bangkunya Ryuji dan menyuruh Ryuji untuk pindah ke bangku belakang. Dan karena hal itu membuat Ryuji marah. Namun ia tidak bisa melawan karena di hadapannya ada pacarnya yaitu Ayumi. Dan dengan mudahnya Abe langsung populer di kalangan wanita dan bahkan ia langsung mendapatkan seorang wanita lagi dengan jurus rayuannya. Eikichi yang melihat hal itu semakin kagum. Ia lalu menghampirinya dan memohon untuk menjadi temannya. Untungnya Abe pun menerimanya dan ia akan mengajari Eikichi dan Ryuji agar mudah mendapatkan seorang wanita. Kemudian Abe mengajak mereka berdua ke kolam renang ke tempat banyak ciwi-ciwi. Di sana ia mengajarkan ilmu perpakboyannya kepada duo Onibaku dan ada 3 pelajaran yang harus diingat agar dengan cepat menjadi seorang pucek boy. Pertama, penampilan yang harus terus kelihatan good looking. Yang kedua adalah rayuan atau gombalan maut. Dan untuk meyakinkan mereka berdua, Abe langsung mempraktekannya dengan mendekati 4 wanita cantik yang ada di hadapannya dan langsung menggodanya dengan rayuan maut. Dan dengan mudah Abe mendapatkan 4 wanita itu dan malah pergi berkencan. Tapi sebelum pergi, Abe menyuruh duo Onibaku ini untuk menunggunya di pinggir jalan Ishimika jam 5 sore karena dia yang akan memberitahu nomor 3-nya agar dengan mudah menjadi seorang pucek boy sejati. Tidak lama kemudian datang Kamata dan Saejima. Di sana mereka berempat malah kukuliran bersama yang ternyata semenjak dua anjing gila bergabung ke Onibaku, kini Kamata dan Saejima menjadi lebih banyak kulirnya. Dan dengan polontongnya Eikichi mempraktekkan hasil kursusnya dari Abe dengan mendekati dan merayu seorang wanita cantik bernama Kaoru. Dan akhirnya ia pun berhasil merayu Kaoru dan mendapatkan nomor teleponnya. Sore harinya Eikichi dan Ryuji pun pergi ke tempat janjian yang sebelumnya disuruh oleh Abe untuk menunggunya. Tidak lama kemudian ia melihat Abe yang sedang bekerja mengantarkan koran. Dan disinilah mereka berdua mengetahui jawabannya, yaitu uang, karena mereka berdua yang harus memiliki uang saat sedang membahagiakan pacarnya. Melihat hal itu, Ryuji pun langsung kagum dengan Abe yang selalu rajin dan bekerja keras. Ia lalu mengikuti apa yang dilakukan Abe dengan bekerja di sebuah bengkel motor. Di tempat lain kita diperlihatkan dengan anak buahnya Kamata dan Saejima yang sedang bermain biliar di markasnya. Tidak lama kemudian datang segerombol geng motor yang dipimpin oleh seorang pria bernama Shindoji Fuyima yang langsung menyerang hingga rata. Fuyima adalah adik dari mantan pacarnya Ayumi yang telah meninggal akibat kecelakaan. Dan kedatangan ia ke sana untuk mencari Ayumi dan balas dendam kepadanya karena Fuyima yang belum move on atas kematian kakaknya itu.
Keesokan harinya, Ryuji dan Ayumi yang sedang memotoran, Ayumi mengajak Ryuji ke sebuah jembatan, tempat di mana kakaknya Puima tewas karena kecelakaan saat mereka berdua sedang memotoran. Di sana ia pun menceritakan semuanya kepada Ryuji karena Ayumi masih belum bisa move on kepada mantan pacarnya itu. Setelah bercerita cukup lama, tiba-tiba datang Puima yang memperingatkan Ryuji untuk tidak berpacaran dengan Ayumi. Lalu ia pun pergi dari sana. Di tempat lain, ternyata Puima sudah mulai menggerakkan anak buahnya dengan menyerang semua siswa SMA Tsujiko untuk balas dendam kepada Ayumi. Terlihat segerombol anak buahnya yang mengganggu dan memalak siswa SMA Tsujiko yang lemah. Abe dan Suka yang melihat hal itu tanpa banyak bacot, mereka berdua pun langsung menghajar mereka. Terlihat di awal pertarungan itu dengan mudah menghadapi mereka semua. Tapi akhirnya Abe dan Sukai malah balik kalah. Mereka berdua yang disemprot matanya oleh salah satu dari mereka yang bernama Sapii. Dan mereka juga mulai menyerang petinggi-petinggi SMA Tsujiko. Diawali dengan menghajar Seijima yang sedang di stasiun kereta. Baru saja berkenalan, Seijima langsung menghajar duluan. Terlihat di awal pertarungan itu ia lebih unggul, namun akhirnya ia malah kalah juga karena tiba-tiba Sapii datang lagi dan menyetrumnya berkali-kali hingga pingsan. Malam harinya karena tidak terima dengan kekalahannya itu, Seijima mengajak Kamata untuk pergi ke markasnya geng Puima dan balas dendam kepada mereka. Dan tanpa banyak bacot, mereka berdua langsung baku hantam melawan Sapii dan kawan-kawan. Dengan mudah mereka berdua menghajar anak buahnya Puima. Tapi tidak lama kemudian datang Puima dan segerombol anak buahnya. Di saat Kamata akan menghajar, tiba-tiba Puima langsung menusuk Kamata dengan pisau, yang membuat Seijima terkejut dan menghampirinya. Tidak lama kemudian setelah kejadian itu, Ryuji dan Eikichi datang ke sana bebarengan dengan perginya Puima and the gang. Dan karena kejadian itu, Kamata harus dibawa ke rumah sakit dan harus dioperasi. Melihat temannya yang masuk rumah sakit, Eikichi dan Ryuji pun berniat untuk balas dendam kepada Piyumi. Dan disinilah Eikichi baru mengetahui bahwa Kaoru adalah adiknya Kamata, karena Kaoru yang menyuruh Eikichi untuk balas dendam atas penusukan terhadap kakaknya itu. Namun tiba-tiba Piyumi datang ke sana yang memperingatkan Ayumi untuk selalu berhati-hati karena dia yang akan membunuhnya. Eikichi dan Ryuji yang mendengar hal itu pun meminta Ayumi untuk memberitahu tentang Puima, karena dia yang tiba-tiba datang ke kota dan membuat kerusuhan. Lalu Ayumi menceritakan semuanya bahwa Puima adalah adik mantan pacarnya yang sudah meninggal karena kecelakaan, dan tujuan Puima datang ke kota untuk balas dendam kepada Ayumi. Keesokan harinya Puima yang mulai melancarkan aksinya lagi dengan menculik Kaoru dan guru Ayumi. Lalu Puima membawanya ke markas besar dan menyandranya di sana. Dan dua Onibaku yang mengetahui hal itu, dengan cepat mereka berdua langsung pergi ke markasnya geng Puima untuk menyelamatkan Kaoru dan Ayumi. Namun di tengah perjalanan mereka berdua dicegat oleh Puima and the gang yang sudah menunggunya. Di sana pun terjadi aksi saling bacot. Namun saat akan baku hantam, tiba-tiba anak buahnya Puima mencoba untuk menabrak mereka dengan mobil. Tapi dengan mudah dua Onibaku menahan mobil itu. Bahkan Puima and the gang yang melihat hal itu pun terkejut dan menyebut mereka berdua monster karena mampu menahan mobil dengan berat 600 kg. Di saat Onibaku menahan mobil itu, Puima malah pergi dari sana. Melihat hal itu, Eikichi menyuruh Ryuji untuk mengejarnya, sedangkan ia yang akan menghajar anak buahnya Puima di sana. Ryuji pun langsung jauh dan terjadi aksi kejar-kejaran.
Hingga akhirnya Puima melemparkan besi ke ban motor Ryuji yang membuat ia langsung ngacleng ke jurang. Ketika Puima menyangka Ryuji telah mati, tapi ternyata Ryuji masih hidup karena ia yang berpegangan ke besi jembatan sambil memegang motornya. Lalu ia pun melemparkan motornya itu dan naik ke atas. Tanpa banyak bacot, Ryuji pun langsung menghajar Puima. Namun di sini level Ryuji masih jauh di atas Puima meski ia hampir ditusuk seperti Kamata. Tapi Ryuji bisa menahannya dan kembali menghajarnya. Lalu keluarlah jurus bacot no jutsu, di mana orang hidup masih lebih berharga dibanding orang yang telah mati. Secara tidak langsung Ryuji menyuruh Puima untuk move on atas kematian kakaknya itu. Dan itu membuat Puima langsung luluh. Namun ia malah mencoba untuk bunuh diri dengan meloncat dari sana. Tapi saat akan meloncat dengan cepat, Ryuji langsung menyelamatkannya. Dan karena kejadian itu, Puima pun meminta maaf dan ingin tobat dari kesalahannya itu. Sedangkan Eikichi berhasil membantai anak buahnya Puima sendirian dan menyelamatkan Kaoru dan Ayumi, dibantu oleh pihak kepolisian yang datang ke sana, sambil membawa Puima untuk ke penjara atas perbuatannya itu. Di sana Eikichi mencoba untuk menembak Kaoru, tapi ternyata ia langsung ditolak tanpa basa-basi. Sedangkan Ryuji mengajak Ayumi untuk pergi keluar kota agar Ayumi bisa melupakan atas kematian mantan pacarnya itu. Keesokan harinya Ryuji menunggu Ayumi di stasiun kereta api untuk pergi bersama keluar kota. Tapi hingga malam hari Ayumi pun tidak kunjung datang. Yang ternyata Ayumi telah pergi sendiri keluar kota dan tidak ingin merebut kebahagiaan remaja Ryuji. Dan ia mengetahui kabar itu dari Mariko yang memberitahunya. Mendengar hal itu, ia pun kecewa kepada Ayumi karena telah pergi meninggalkannya. Ditambah lagi Kamata juga memberitahu Eikichi bahwa Kaoru juga sangat mencintainya. Tapi ia tidak bisa berpacaran dengan Eikichi yang ternyata Kaoru itu adalah seorang laki-laki yang menjadi transgender. Ryuji yang mengetahui hal itu langsung pergi ke sekolahannya Kaoru dan menerima atas penolakannya itu. Beberapa bulan kemudian setelah kejadian itu, tibalah hari kenaikan kelas. Terlihat dua Onibaku yang kembali bahagia lagi karena akan menjadi seorang kakak kelas dan melihat kelas 1 yang imut-imut. Tapi ternyata dua Onibaku dan dua anjing gila malah tidak naik kelas dan masih tinggal di kelas 1. Melihat hal itu, mereka berempat pun bersedih lagi dan berniat untuk keluar saja dari sekolah. Tapi untungnya Makoto menyemangati mereka dengan memperlihatkan para murid kelas 1 yang baru yang nantinya akan satu kelas dengan mereka berempat. Dan itu adalah kesempatan mereka agar bisa mendapatkan cemewew. Dan akhirnya mereka berempat pun tidak jadi keluar dan kembali bersemangat lagi sekolah karena ciwi-ciwi yang baru. Namun ketika mereka masuk ke kelas, semua hayalan tentang cewek imut musnah sudah, dimana semua cewek kelasnya sangat tomboy dan seperti Reman yang sering baku hantam. Tapi mereka semua langsung tunduk dengan dua Onibaku, dimana nama mereka yang sudah terkenal. Namun berbeda dengan wanita yang bernama Shinomi yang malah menghajar kemaluan Eikichi. Melihat perlakuan Shinomi, cewek tomboy di sana langsung mengincarnya dan mengajak Shinomi ke belakang sekolah untuk dihajar. Namun ternyata Shinomi ini jago baku hantam dan malah balik menghajar ciwi-ciwi itu. Di atap gedung saat dua anjing gila sedang bersantuy bersama Abe, tiba-tiba datang siswa kelas 1 bernama Katsuyuki yang mengajak dua anjing gila untuk baku hantam karena dia yang ingin gengnya menguasai SMA Sujiko setelah mengalahkan dua anjing gila. Bahkan ia bisa mengalahkan Abe di sana, tapi tidak dengan Kamata dan Seijima. Dan tidak lama kemudian datang dua Onibaku yang membuat Katsuyuki langsung menghampirinya dan memintanya untuk dijadikan anak buahnya. Yang ternyata Katsuyuki ini adalah junior dua Onibaku ketika di SMP. Dan akhirnya Eikichi dan Ryuji pun menerimanya. Ia lalu memperkenalkan teman-temannya termasuk dua anjing gila kepada Katsuyuki. Dan saat mengetahui bahwa orang yang sebelumnya ia tantang adalah dua anjing gila, ia pun kaget dan langsung meminta maaf kepada mereka. Tapi tiba-tiba datang anak buahnya Katsuyuki yang langsung menyerang duo Onibaku dan anjing gila dari belakang. Dan karena kejadian itu, Eikichi and the gang langsung menghajar Katsuyuki hingga babak belur.
Di kelas, Ekichi dan Ryuji tidak sengaja bertemu dengan Shinomi, yang ternyata Shinomi adalah tetangganya Ekichi waktu kecil. Singkat cerita, di jam pulang tiba-tiba ada sekelompok geng ciwi-ciwi yang sudah menunggu Shinomi untuk baku hantam. Dan disinilah terjadi aksi baku hantam solo versus squad. Namun Shinomi berhasil mengalahkan mereka, hingga akhirnya datang ketua geng dari ciwi-ciwi itu dan langsung menghajar Shinomi hanya satu pukulan. Dan ketika ketua itu akan menghajar Shinomi menggunakan silet, tiba-tiba Ekichi dan Ryuji datang yang mencoba memisahkan pertarungan itu. Tapi ternyata ketua itu membawa pacarnya dari seorang yakuza. Melihat hal itu, Ekichi dan Ryuji pun tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka berdua yang sangat takut berurusan dengan yakuza. Tapi saat Shinomi ditampar oleh yakuza itu, tiba-tiba duo Onibaku itu tidak peduli lagi dengan namanya yakuza dan langsung menghajarnya dengan jurus andalannya hingga tumbeng. Melihat hal itu, semua cewek di sana langsung terpesona kepada duo Onibaku. Tapi karena Ekichi yang tidak suka cewek reman, ia langsung kabur dari sana. Keesokan harinya mereka berdua pergi ke pantai untuk bersantuy sambil mencari ciwi-ciwi lagi. Di sana Ryuji langsung jatuh cinta kepada seorang pelayan bernama Nagisa. Tapi ternyata Nagisa adalah seorang gangster bernama geng Midnight Angel, geng yang sangat populer di kota itu. Dan film pun selesai. Dan kayaknya bakal ada perang gede antara MNA atau Midnight Angel dan petinggi sekolah Sujiko di episode selanjutnya.